Halo, selamat datang di video pembelajaran grup C. Di sini kami akan membahas mengenai panjang kurva dan kelengkungan serta medan vektor. Video ini disusun oleh grup C, yaitu ada Yuni, Witri, Rindi, Salsa, dan Sukma. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan panjang kurva dan kelengkungan. Halo, saya Yunisara Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai panjang kurva. Diketahui fungsi vektor dari R ke R kuadrat atau dimensi 2 dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ dengan X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Jika F aksen T dan G aksen T terdefinisi untuk A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka R aksen T sama dengan F aksen T ditambah G aksen T. Sehingga norm dari R aksen T sama dengan norm dari FTI dan GTJ, atau sama dengan akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dengan bentuk integral dari A hingga B. Norm dari R aksen T dt dikenal sebagai panjang busur dari kurva fungsi vektor, atau dikenal dengan S sama dengan integral dari A sampai B akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat dt, atau juga dengan dibentuk integral dari A sampai B akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Kemudian jika diketahui fungsi vektor dari R ke R pangkat 3 atau dimensi 3 dengan persamaan vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK dengan X sama dengan FT, Y sama dengan GT, dan Z sama dengan HT, maka dapat ditentukan panjang busur sebagai S sama dengan integral dari A hingga B akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt sama dengan integral dari A hingga B akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat dt. Kemudian untuk contoh soalnya, tentukan panjang busur kurva R vektor RT sama dengan TI ditambah 2 cos TJ dikurang 2 sin TK dengan batas 0 kurang sama dengan T kurang dari sama dengan V. Penyelesaiannya, untuk vektor RT sama dengan TI ditambah 2 cos TJ dikurang 2 sin TK dapat ditentukan dengan vektor R aksen T sama dengan 1I dikurang 2 sin TK dikurang 2 cos TJ, maka diperoleh S sama dengan integral dari 0 hingga V akar dari 1 kuadrat ditambah minus 2 sin T kuadrat ditambah minus 2 cos T dikuadratkan dt sama dengan integral dari 0 hingga V akar dari 1 kuadrat ditambah 4 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dt sama dengan integral dari 0 hingga Pi akar 5 dt, atau hasilnya ialah akar 5V. Terima kasih. Saya Rindi Pitoloka Kirana Marbun dengan NIM 4212530001. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi kelompok kami, yaitu mengenai kelengkungan dan lingkaran kelengkungan. Diketahui suatu fungsi vektor R ke R kuadrat yang persamaannya R bar T sama dengan FTI bar ditambah GT Z bar dengan X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Fungsi vektor tersebut dapat digambarkan sebagai kurva alfa pada bidang datar. Misalkan, suatu titik P pada kurva alfa yang ditentukan nilai T sama dengan T0 elemen I, dan titik Q juga pada kurva alfa yang ditentukan oleh nilai T sama dengan T0 ditambah H elemen I. Maka akan diperoleh dR bar T0 per dt sama dengan R bar T0 sama dengan limit H menuju 0 R bar dikali T0 ditambah H dikurang R bar kali T per H sama dengan limit H menuju 0 dari R bar dikali T0 ditambah H dikurang R bar dikali T0 per H sama dengan limit H menuju 0 dari delta R bar per H.
Sebagai vektor garis singgung, untuk nilai T0 sama dengan 0 dapat ditentukan titik A pada kurva alfa yang sedemikian hingga terdapat busur dari titik A ke titik P dengan ST merupakan panjang busurnya. Akibatnya dapat ditentukan T sebagai vektor satuan singgung, yaitu vektor yang berimpit dengan dr bar per dt dengan T bar sama dengan dr bar per ds sama dengan limit delta S bar menuju 0 dari delta R bar per delta S bar sama dengan dr bar per dt dikali dt per ds. Karena delta R bar sama dengan R bar dikali T0 ditambah H dikurang R bar dikali T0 merupakan panjang PQ, maka akibatnya diperoleh norm T bar sama dengan limit delta S bar menuju 0 dari norm delta R bar per delta S bar sama dengan limit delta S bar menuju 0 dari norm PQ per delta S bar sama dengan 1. Untuk T bar adalah suatu vektor satuan singgung yang dapat diperoleh N bar, yaitu vektor bar adalah suatu vektor satuan singgung yang dapat diperoleh N bar, yaitu vektor satuan normal yang tegak lurus dengan T bar. Karena T bar dikali T bar sama dengan norm T bar kuadrat sama dengan 1, maka T bar dikali dt bar per ds ditambah dt bar per ds dikali T sama dengan 0. Karena T bar tegak lurus dengan dt bar per ds, maka dapat ditentukan K sama dengan norm dari dt bar per ds sebagai kelengkungan kurva di titik P dan di titik R, yaitu sama dengan 1 per K. Nah, itu disebut jari-jari kelengkungan kurva di titik P. Untuk contohnya, yang pertama tentukan kelengkungan dan jari-jari kelengkungan kurva FT sama dengan 2 cos T 2 sin T. Penyelesaiannya, persamaan vektor kurva lingkaran tersebut adalah R bar T sama dengan plus 2 cos T I bar ditambah 2 sin T J bar. Sehingga T bar sama dengan dr bar per dt dikali dt per ds sama dengan minus 2 sin TI ditambah 2 cos J dikali dt per ds. Akibatnya 1 sama dengan T bar dikali T bar sama dengan buka kurung 4 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dikali dt per ds kuadrat atau dt per ds sama dengan 1 per 2. Yang artinya T bar sama dengan minus sin TI ditambah cos TJ, sehingga selanjutnya dapat diperoleh dt bar per ds sama dengan dt bar per dt dikali dt per ds sama dengan minus cos TI kurang sin TJ dikali 1/2, sehingga K sama dengan nilai norm dari dt bar per ds sama dengan akar dari cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T dikali 1/4 sama dengan akar dari 1/4, yaitu 1/2. Jadi kita dapatkan kelengkungannya adalah K sama dengan setengah, dan dapat diperoleh jari-jari kelengkungannya adalah R sama dengan 1 per K sama dengan 1 per 1/2. Hasilnya sama dengan 2. Saya Salsa Grace Purba dengan NIM 4213230029. Saya akan melanjutkan materi kami tentang kelengkungan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kelengkungan. Yang pertama itu, tentukan kelengkungan dan jari-jari kelengkungan kurva FT sama dengan 2 cos T 2 sin T. Dengan penyelesaian, karena FT sama dengan R bar T sama dengan 2 cos TI ditambah 2 sin TJ, maka R aksen bar T sama dengan min 2 sin TI ditambah 2 cos TJ. Akibatnya, norm R aksen bar T sama dengan akar dari 4 cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T sama dengan 2. Karena T bar T sama dengan R aksen bar T per norm
R aksen bar T sama dengan min 2 sin TI ditambah 2 cos TJ per 2 sama dengan min sin TI ditambah cos TJ. Maka T aksen bar T sama dengan min cos TI dikurang sin TJ. Jadi K sama dengan norm T aksen bar T per norm V bar T sama dengan akar dari cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T per 2, maka diperoleh itu setengah, dengan R sama dengan 1 per K sama dengan 2. Untuk suatu kurva dengan persamaan vektor R aksen bar T sama dengan VT ditambah GT, di mana X merupakan FT dan Y merupakan GT, adalah persamaan parameter. Maka kelengkungan kurva juga dapat ditentukan sebagai K sama dengan mutlak X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Aksen ini merujuk pada turunan terhadap T. Secara khusus, untuk kurva yang merupakan grafik Y sama dengan GX, maka K sama dengan Y double aksen per 1 tambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Aksen menunjukkan turunan terhadap X. Contoh yang kedua, tentukan kelengkungan elips X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T pada titik yang bersesuaian dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan Pi per 2, yaitu di titik 3, 0 dan 2, 0. Dengan penyelesaian, dari persamaan X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T, dapat diperoleh X aksen sama dengan min 3 sin T dan Y aksen sama dengan 2 cos T. Y X double aksen sama dengan min 3 cos T dan Y double aksen sama dengan min 2 sin T, sehingga diperoleh K sama dengan mutlak X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 6 sin kuadrat T ditambah 6 cos kuadrat T per 9 sin kuadrat T ditambah 4 kali 1 dikurang sin kuadrat T pangkat 3 per 2, sehingga diperoleh hasil akhirnya itu 6 per 5 sin kuadrat T ditambah 4 pangkat 3 per 2. Akibatnya, K0 sama dengan 6 per 5 sin kuadrat dikali 0 ditambah 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 6 per 8, maka sehingga untuk diperkecil itu hasilnya 3 per 4. Dan K Pi per 2 sama dengan 6 per 5 sin kuadrat V per 2 ditambah 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 6 per 27, dan diperkecil hasil akhirnya itu 2 per 9. Karena K0 lebih besar dari K V per 2, maka lingkaran kelengkungan di titik 3, 0 yang berjari-jari 4 per 3 lebih kecil daripada lingkaran kelengkungan di titik 0, titik 2 yang berjari-jari 9 per 2. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sukma Dermawan Saragi dengan NIM 42135300021. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami mengenai contoh soal kelengkungan dan lingkaran kelengkungan. Jika titik P dan Q terletak pada kurva A yang berturut-turut ditentukan oleh T dan T ditambah delta T, maka dapat diperoleh dr bar per dt sama dengan limit delta T menuju 0 r bar dikali T ditambah delta T dikurang R bar dikali T per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 delta R bar per delta T sebagai vektor singgung di titik P. Karena S sama dengan S dikali T merupakan panjang busur dari titik A sampai dengan titik P, maka T bar sama dengan dr bar per ds sama dengan dr bar per dt dikali dt per ds, disebut vektor satuan yang berimpit dengan vektor dr bar per dt di P. Bidang datar yang melalui 3 titik berurutan di sekitar titik P disebut bidang pelurus, sehingga bidang pelurus memuat vektor satuan singgung T bar di titik P. Bidang datar yang melalui titik P dan tegak lurus dengan vektor satuan singgung T bar di titik P disebut bidang normal di P.
sehingga bidang normal itu juga tegak lurus bidang pelurus di P. Bidang data yang memuat vektor satuan singgung T-bar di P dan tegak lurus bidang normal di P disebut bidang singgung. Jadi melalui setiap titik P pada kurva dapat dibuat 3 bidang saling tegak lurus, yaitu bidang pelurus, bidang normal, dan bidang singgung. Karena T-bar adalah vektor satuan, maka T-bar dikali T-bar sama dengan 1. Sehingga berlaku T-bar dikali dt-bar per dt sama dengan 0. Karena dt-bar per ds merupakan vektor yang tegak lurus T-bar dan dt-bar per ds terletak pada bidang pelurus. Maka dt-bar per ds adalah vektor yang terletak pada garis perpotongan antara bidang pelurus dengan bidang normal. Vektor satuan yang searah dengan dt-bar per ds disebut vektor satuan normal dan dapat dinotasikan n-bar. Sehingga dt-bar per ds sama dengan nilai nom dari dt-bar per ds, n-bar sama dengan kn-bar. Untuk K sama dengan nilai nom dari dt-bar per ds sebagai kelengkungan kurva A di titik P. Dapat ditentukan K pangkat 2 sama dengan kn-bar dikali kn-bar, sedangkan jari-jari kelengkungan dapat ditentukan sebagai R sama dengan 1 per K. Contoh, tentukan K dan R fungsi PT sama dengan T pangkat 2 min 3T 5. Penyelesaian. Dari fungsi PT sama dengan T pangkat 2 min 3T 5 dapat ditentukan persamaan vektornya disebut R bar dikali T sama dengan T pangkat 2I dikurang 3TJ ditambah 5K. Sehingga dapat diperoleh T bar sama dengan DR bar per DS sama dengan DR bar per DT dikali DT per DS sama dengan 2TI dikurang 3J ditambah 0K DT per DS. Karena T bar dikali T bar sama dengan 4T pangkat 2 ditambah 9 DT per DS pangkat 2 sama dengan 1. Maka DT per DS sama dengan 1 per akar 4T pangkat 2 ditambah 9. Sehingga T bar sama dengan 2TI dikurang 3J ditambah 0K 1 per akar 4T pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 2T per akar 4T pangkat 2 ditambah 9 I dikurang 3 per akar 4T pangkat 2 ditambah 9 J ditambah 0K. Karena Kn bar sama dengan dt bar per ds sama dengan dt bar per dθ per ds sama dengan 18 per 4T pangkat 2 ditambah 9 pangkat 3 per 2 I ditambah 12T per 4T pangkat 2 ditambah 9 pangkat 3 per 2 J ditambah 0K. Dan K pangkat 2 sama dengan Kn bar dikali Kn bar sama dengan 324 ditambah 144 T pangkat 2 per 4T pangkat 2 ditambah 9 pangkat 3 sama dengan 36 per 4T pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Jadi dapat diperoleh K sama dengan 6 per 4T pangkat 2 ditambah 9 dan R sama dengan 4T pangkat 2 ditambah 9 per 6. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan. Selanjutnya kita akan membahas medan vektor. Halo, perkenalkan nama saya Witri Wardani Hulu dengan NIM 4213230007. Saya akan menjelaskan tentang medan vektor. Medan vektor sangat dekat dengan kita. Kita dapat melihat medan vektor di sekitar kita seperti aliran angin, air sungai, panas pada wajan yang bisa kita rasakan, atau yang lainnya yang dapat dipandang sebagai kumpulan tak hingga banyaknya vektor. Yang inilah disebut medan vektor. Secara matematis, medan vektor adalah fungsi bernilai vektor f yang berkaitan dengan tiap titik P di ruang dimensi n suatu vektor, atau disimbolkan dengan Fp. Medan vektor definisikan sebagai berikut. Jika setiap titik P, X, Y, Z berada pada ruang R berhubungan dengan fungsi vektor f, X, Y, Z, maka medan vektor disebut eksis pada ruang R.
Fungsi vektor f x y z sama dengan f x y tambah f y z tambah f z k. Fungsi vektor mendefinisikan medan vektor pada daerah definisinya. Contoh medan vektor adalah medan vektor kecepatan dan medan vektor. Contoh medan vektor 2D dapat dilihat pada gambar. Anggap terdapat fungsi f x y sama dengan y min x, sehingga kita dapat menggambarkan fungsi vektor di atas sebagai berikut. f1,0 sama dengan 0,-1, f01 sama dengan 1,0, dan f11 sama dengan 1,-1. Jika dibuat dalam jumlah yang lebih banyak, maka medan vektor dari fungsi f dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat bersama-sama. Kemudian berikut adalah contoh medan vektor 3D dengan fungsi vektornya yaitu fx, y sama dengan y, min x, z. Ilustrasi medan vektor dapat dilihat pada badai Katrina seperti yang ada pada gambar. Sebelah kiri yaitu bagaimana badai Katrinanya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah medan vektor. Soal: buat sketsa medan vektor berikut. Fp sama dengan fx, y sama dengan minus 1/2 yi tambah 1/2 xz. Penyelesaiannya, misalkan r, x, y sama dengan xi tambah yj adalah vektor posisi dari titik x, y, maka r dikali fx, y sama dengan minus 1/2 xy tambah 1/2 x sama dengan 0. Jadi, fx, y tegak lurus terhadap r, dan dengan demikian menyinggung lingkaran yang berjari-jari r tersebut. Maka, mutlak fx, y sama dengan akar min setengah y kuadrat tambah setengah x kuadrat sama dengan setengah 1/2 mutlak r. Divergensi. Misalkan fx, y, z sama dengan mx, y, z dikali i tambah n x, y, z dikali j tambah px, y, z kali k adalah medan vektor. Maka divergensi f dapat didefinisikan sebagai berikut. Div f sama dengan do m per do x tambah do n per do y tambah do p per do z. Asalkan do m per do x, do n per do y dan do p per do z ada. Gradien dari medan skalar. Misalkan fx, y, z menentukan sebuah medan skalar dan andaikan f dapat didiferensialkan, maka gradien dari f dilambangkan dengan del f adalah medan vektor yang dinyatakan dengan fx, y, z sama dengan del f x, y, z sama dengan do f per do x kali i tambah do f per do y kali z tambah do f per do z kali k. Sebuah medan vektor f yang merupakan gradien dari medan skalar f disebut medan vektor konservatif dan f adalah fungsi potensialnya. Contohnya, misalkan f adalah gaya yang dihasilkan dari hukum kuadrat inverse, yakni misalkan fx, y, z sama dengan min c kali r per mutlak r pangkat 3 sama dengan min c kali xy tambah yz tambah zk per x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat dipangkatkan 3/2, di mana c adalah konstanta. Tunjukkan bahwa fx, y, z sama dengan c per x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat dikuadratkan 1/2 sama dengan c kali x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat dikuadratkan min 1/2 adalah fungsi potensial untuk f, dan oleh karenanya f bersifat konservatif untuk r tidak sama dengan 0. Maka penyelesaiannya del f x, y, z sama dengan do f per do x kali i tambah do f per do y kali z tambah do f per do z kali k.
sama dengan min C per 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikuadratkan min 3 per 2 kali 2XI tambah 2YJ tambah 2ZK sama dengan Fx, Y, Z. Sekian dulu video pembelajaran kami. Jika ada salah kata kami minta maaf dan terima kasih.